Halo mahasiswa hebat, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di kelas pengantar pariwisata. Bersama Prof. Nok Mariani, saya sendiri Oce Ridwanuddin dan Riko Arashid. Pada pertemuan ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai atraksi wisata. Prasejarah. Atraksi prasejarah termasuk lukisan batu, pahatan batu, dan situs lainnya yang berhubungan dengan masyarakat adat. Banyak dari atraksi ini berafiliasi dengan kelompok adat yang masih hidup, dan masalah kontrol interpretasi yang tepat dan manajemen yang efektif terhadap kunjungan yang berlebihan. Oleh karena itu, semuanya memiliki relevansi. Yang istimewa dari situs prasejarah adalah situs megalitik. Situs ini terkait dengan budaya yang hilang karena asal-usulnya yang misterius serta penampilannya yang mengesankan. Sejarah. Situs bersejarah berbeda dari situs prasejarah karena sejarah lebih pasti dengan peradaban atau era tertentu yang termasuk dalam lingkup sejarah dan tercatat, seperti halnya heritage. Situs bersejarah dapat dibagi menjadi beberapa subkategori. Pertama, monumen dan bangunan. Kedua, medan perang. Ketiga, distrik warisan dan landscape. Keempat, museum. Monumen dan bangunan bersejarah. Monumen dan bangunan kuno yang telah menjadi terkenal sebagai atraksi di negara masing-masing seperti halnya piramida Mesir, Kolosium di Roma, dan Parthenon di Athena, Menara Eiffel, Patung Liberty, Taj Mahal, dan lain sebagainya. Medan perang. Medan perang adalah yang paling populer dari semua tempat wisata. Dampak dari perang besar memberikan dampak positif terhadap pariwisata. Medan perang menjadi salah satu atraksi wisata dikarenakan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, identifikasi dan penandaan yang akurat dari peristiwa tertentu di seluruh medan perang karena didokumentasikan. Kedua, tingkat interpretasi yang canggih tersedia bagi pengunjung. Ketiga, pengaturan seperti taman yang menarik. Keempat, status medan perang tertentu sebagai situs sakral atau peristiwa yang mengubah sejarah. Sebagai contoh, gerakan 10 November Pertempuran Surabaya. Dan terakhir, hubungan pribadi. Banyak pengunjung saat ini memiliki kakek, buyut, atau leluhur lain yang bertempur dalam medan perang tersebut. Kawasan heritage dan landscape. Di banyak kota, distrik bersejarah dilestarikan dan dikelola sebagai kawasan terkait pariwisata yang menggabungkan atraksi atau bangunan bersejarah dan layanan seperti halnya akomodasi, restoran, atau toko. Sebagai contoh, Gedung Merdeka dan Kota Tua Jakarta. Museum. Museum tidak memiliki spesifik lokasi, dan hampir semua komunitas dapat menambah inventaris sumber daya pariwisata mereka dengan mengumpulkan dan menyajikan koleksi artefak penting secara lokal. Skala museum dapat beragam, mulai dari lembaga terkenal dan terkenal secara internasional seperti British Museum di London dan Museum Geologi di Bandung. Kontemporer. Kebanyakan atraksi kontemporer memiliki beberapa komponen sejarah dan bahkan menjadi semakin berkembang sebagai warisan kontemporer. Lingkungan etnik. Kota-kota besar menjadi semakin beragam akibat hasil dari pola migrasi internasional kontemporer. Hal ini telah menyebabkan munculnya lingkungan yang terkait dengan kelompok etnis tertentu seperti munculnya Chinatown. Makanan dan minuman. Meskipun dianggap biasa sebagai konsumsi yang diperlukan dalam pengalaman pariwisata, makanan memiliki daya tarik tersendiri. Dimanapun, makanan dan minuman adalah sarana bagi wisatawan agar dapat menikmati destinasi. Dan jika pengalaman itu berkesan, maka dapat dengan efektif mendorong kunjungan berulang dan promosi dari mulut ke mulut yang menguntungkan. Strategi untuk menampilkan makanan dan minuman lokal yang khas semakin lazim,
Dengan demikian, menekankan keunikan destinasi sekaligus mendorong keberlanjutan ekonomi, budaya, dan lingkungan. Aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti pertambangan, pertanian, dan manufaktur sering dianggap remeh oleh masyarakat lokal dan terutama oleh mereka yang terlibat dalam mata pencaharian tersebut. Namun, aktivitas ini juga dapat memberikan pengalaman yang menarik untuk berpartisipasi setidaknya secara tidak langsung melalui wisata tur pabrik, tambang, dan pertanian. Tempat rekreasi khusus. Dari semua kategori objek wisata, tempat rekreasi khusus memiliki keunikan karena dibangun khusus untuk memenuhi permintaan pasar pariwisata dan rekreasi, seperti halnya golf course, kasino, theme park, outdoor activities, termasuk di dalamnya rafting, camping, hiking, caving, dan ski resort. Retail. Dalam kondisi tertentu, barang dan jasa seperti makanan dan barang lainnya merupakan daya tarik wisata utama. Singapura dan Hong Kong adalah contoh destinasi Asia Tenggara yang menawarkan peluang berbelanja sebagai komponen inti dari produk pariwisata mereka. Pusat perbelanjaan dibangun menjadi hotel-hotel besar untuk menciptakan kompleks akomodasi dan perbelanjaan yang terintegrasi, seperti contohnya Trans Studio Mall dan Trans Hotel, serta Braga Mall dan Aston Braga Hotel. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.